Halo teman-teman, welcome back to channel Neora. Hari ini saya ingin membahas mengenai cara memainkan not di gitar dalam beberapa posisi. Jadi mungkin buat teman-teman yang familiar gitu ya sama alat musik, piano atau sejenisnya, keyboard, organ, or whatever. Jadi kalau di piano itu kita tahu nih, mesti mencet not C itu ada di mana aja. Itu sangat jelas terlihat secara visual. Ya, jadi kalau kalian mau mainin C, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, tapi jelas terlihat gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita bermain gitar, kita bisa menemukan not yang sama di posisi yang berbeda. Tapi itu tidak langsung terlihat secara visual ya awalnya. Kalau mungkin teman-teman sudah belajar lebih lama atau bertahun-tahun, mungkin bisa langsung menemukan not-not tersebut ya, posisinya di mana aja. Nah, contohnya di sini. Nah, kenapa kita perlu ya supaya kita juga bisa bermain lebih fleksibel di berbagai posisi. Ya nggak cuma bermain di posisi atas sini aja. Dan memang ada tuntutan untuk kita memainkan not yang sama di posisi yang berbeda. Ya contohnya mungkin seperti kalau kita punya not ini. Ini kan punya A, C, dan E gitu ya. A, C, dan E itu ini simpelnya ya. Kita langsung bisa ketemu A, C, sama E. Nah, tapi kalau misalkan di atasnya ada not lain, yaitu ada not A lagi, satu oktav di atasnya, di sini, ini kan A, C, E. Nah, A itu kan di sini. Tapi kita butuh E juga. Nah, berarti posisi ini sudah tidak valid lagi. Sekarang kita harus mencari not ini di posisi yang lain. Nah, A itu udah pasti di sini. Ini fix ya. Di sini A. Nah, setelah itu berarti kita harus mencari E-nya. Kita harus pindahkan E-nya dari posisi senar kosong ini ke senar yang lain. Nah, caranya gimana? Kita harus cari dari yang terdekat. Misalkan, di sini kita punya C, punya D. Right? Nah, untuk mencari E-nya, ingat dari D ke E itu jaraknya 1. Makanya dari D ke E, kita harus lewati 1 fret, kita dapat E juga di sini. Ya, sama-sama E, tapi di senar yang berbeda. Nah, sekarang kita udah dapet A, kita dapet E. Nah, sekarang kita harus cari C. Kembali kita harus cari itu di senar sebelumnya. Jadi kita punya A, kita punya B ke C jaraknya setengah, jadi langsung di sini. Ya, di fret 5. Jadi kita punya A, E, C. Nah, A yang terakhir kita harus cari di senar 4. Jadi ini F, G, A. Oke? Nah, jadi sekarang kita punya 4 not lengkap ya di sini. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan ada 2 not, hintnya adalah di sini petunjuknya. Kalau misalkan ada 2 not di senar yang sama, itu kan nggak mungkin. Jadi salah satu notnya kita harus cari di posisi yang lain, dan biasanya itu di senar sebelumnya. Ya, contohnya lagi kalau misalkan kita main di sini deh, ada E, ada A, ada cis, ya. Sini ya. Nah ini kan A sama E itu kan ada di satu senar. Kalau kita nggak mau ribet-ribet ya mikirnya, A ada di sini, E ada di sini. Tapi kan nggak mungkin, again, itu petunjuknya nggak mungkin ada di satu senar, 2 not ada di satu senar, itu nggak mungkin. Makanya E-nya udah pasti di sini, A-nya kita harus cari di tempat lain. Jadi C, D, E, F, G, A. Ya, jadi kita punya E, kita punya A. Nah, sekarang kita mesti cari cis. Nah, cis di senar sebelumnya, kan? Nah, tapi kalau senar sebelumnya, di sini cis. Nah, ini sangatlah jauh gini kan. Ini kan nggak nyaman banget mainnya. Makanya sekarang kita harus cari lagi di posisi yang lain. Cisnya ini pindah lagi ke senar sebelumnya. E, F, G, A, B, cis. Nah, sekarang kita punya posisi yang lebih dekat. Nah, jadi memang bermain gitar itu menurut saya menarik dan penuh analisa ya. Dan ini yang justru melatih kemampuan berpikir kalian gitu. Dimana kalian harus mencari posisi yang benar-benar efisien dan nyaman untuk dimainkan. Karena banyak sekali possibilities-nya di sini. Cis ini juga sebenarnya bisa kita cari di fret di senar 5,
ya kalau kalian mau. Nah tapi kan itu nggak efisien karena terlalu jauh nanti posisinya. Ya, jadi itu yang mesti teman-teman mulai latih, apalagi kalau teman-teman sudah bermain di lagu-lagu yang tingkatan intermediate ke atas, itu pasti nggak mungkin selalu hanya main di posisi atas ini. Oke? Jadi itu aja yang bisa saya jelaskan hari ini. Dan misalkan kalau teman-teman tadi harus mencari not lain di senar lain, itu kan tadi saya tunjukkan caranya dalam menghitung dari atas ini kan. Tapi ada juga cara yang lain di mana teman-teman hafalin dulu nih. Contohnya not yang ada di senar 12 apa, senar 7 apa. Jadi nanti ngitungnya itu nggak selalu harus jauh dari sini. Misalkan tadi saya mau cari A di sini. Ngitung dari sini kan lama ya, C, D. Ya, kuncinya adalah ini sebenarnya simple banget triknya. Di fret 12 notnya ini punya nama yang sama kalau kita mainin senar kosong, hanya 1 oktav lebih tinggi. Jadi kalau misalkan kita punya E di sini senar kosong, di sini juga E, tapi 1 oktav lebih tinggi. Ya, kalau kita punya B di sini, ini juga B. Nah makanya tadi kalau misalkan nyari A dari sini ngitungnya lebih dekat. B mundur 1, A. Ya, tadi juga di sini D, nyari cis, ya udah tinggal mundur aja. Daripada kita ngitung lagi dari atas satu-satu. Gitu, ya. Di fret 7 juga kita bisa hafalin not-notnya. Nah, kalau di fret 7 kuncinya adalah ini quint-nya, jaraknya quint atau berjarak 5 dari not yang kosong. Jadi ini adalah E, kita hitung 5, E, F, G, A, B. Jadi ini B di sini. Ya, tentunya kalau di sini lebih nanti cara menghitungnya itu lebih kalian harus mengenal teori musik dulu karena nggak selalu dihitung 5 gitu. Jadi nanti ada penyesuaian tandanya apakah harus ditambahin accidental flat atau sharp seperti itu. Ya, jadi dihafalkan dulu aja. Yang di 12 ini sangat mudah menghafalnya. Yang di 7 juga coba hafalkan dulu aja. Ini B, ini fis, D, A, E, B lagi. Oke, jadi ngitungnya bisa lebih dekat. Terbagi 2 kayak gini ya. Nah yaudah, itu aja teman-teman video hari ini. Semoga membantu buat teman-teman yang sudah mulai memainkan not-not yang ada di posisi atas ini. Oke, jadi itu aja teman-teman video hari ini. Semoga bisa membantu untuk kalian yang lagi memainkan lagu-lagu dan memerlukan untuk mencari not di posisi senar yang lain. Ya, itu aja. Jangan lupa seperti biasa like dan subscribe ke channel Neora, share juga ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi seputar gitar. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.